Oke, saya coba. Suara saya dengar ya, mahasiswa ya? Dengaran Pak. Benar, Oke. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya coba review kembali, karena saya katakan tadi ada yang tinggal mahasiswa, saya review sedikit. Jadi di materi yang pertama, minggu lalu, kita membahas topik mengenai pengantar manajemen. Di dalam topik itu ada 3 materi secara umum, yaitu definisi manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan materi ketiga mengapa manajemen dibutuhkan. Dari definisi manajemen yang saya sampaikan di situ ada 2 pendapat para ahli. Yang pertama, menurut James A. F. Stoner, menyebutkan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Seperti yang kita jelaskan minggu lalu, bahwasanya sumber daya yang dimiliki oleh organisasi itu diantaranya sumber daya manusia, ya, sumber daya material atau bahan baku, sumber daya modal, ya kan, atau uang, baru sumber daya mesin, peralatan, baru sumber daya metode, dan yang terakhir market, pasar. Selanjutnya, menurut Luther Gulick, manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Ada kata sistem di dalam definisi tersebut, itu disebutkan bahwa sistem itu merupakan proses, rangkaian, ya kan, tahapan di dalam suatu kegiatan operasional yang dilakukan oleh suatu organisasi. Selanjutnya dalam materi tersebut juga oleh perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya organizing atau pengorganisasian adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, pengarahan atau acting adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Dan fungsi yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Selanjutnya, di dalam materi itu ada juga tentang alasan mengapa manajemen dibutuhkan. Alasan yang pertama, untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi. Seperti sudah kita jelaskan, bahwasanya ada 3 tujuan mendasar yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, tujuannya itu untuk menghasilkan produk, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Tujuan yang kedua yaitu menghasilkan laba atau mencari keuntungan. Ketika produk tadi sudah dibuat, tentu akan ditawarkan kepada konsumen atau pasar, dan akhirnya perusahaan akan memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan tersebut juga akan membiayai segala operasional bagi perusahaan. Baru tujuan mendasar yang ketiga yaitu untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan atau organisasi. Sebagaimana kita ketahui, organisasi itu ingin berkembang, ingin maju, kan gitu ya. Tidak ada organisasi ingin jalan di tempat. Selanjutnya, alasan mengapa manajemen dibutuhkan, alasan mengapa manajemen dibutuhkan, alasan yang ketiga itu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efektivitas sudah kita jelaskan, itu berbicara tentang ketepatan waktu. Efisiensi berbicara tentang penghematan biaya. Itulah singkat daripada isi materi pertemuan kita yang pertama. Saya coba sedikit mereview supaya yang mahasiswa yang tertinggal bisa mengikuti materi kita. Saya mencoba untuk yang materi hari ini, yaitu pertemuan yang kedua. Saya harap semua bisa melihat materinya masing-masing ya. Saya hanya memandu dari sini. Topik dalam pertemuan yang kedua ini yaitu ruang lingkup manajemen. Dalam topik ini ada 8 materi yang saya sampaikan. Materi yang pertama, manajemen sebagai ilmu dan seni. Materi yang kedua, manajemen sebagai profesi. Materi yang ketiga, tingkatan manajemen. Materi yang keempat, fungsi yang dilaksanakan manajer. Materi yang kelima, kegiatan yang dilakukan oleh manajer. Materi yang keenam, peranan manajer.
materi yang ketujuh keterampilan manajerial, dan yang materi yang ke-8 yaitu perkembangan teori manajemen. Jadi silakan mahasiswa masing-masing bisa melihat materinya. Saya coba materi yang pertama yaitu manajemen sebagai ilmu dan seni. Menurut Luther Gulick, menegaskan bahwa manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya, menurut Gulick tersebut, manajemen telah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai bidang ilmu pengetahuan karena telah dipelajari untuk waktu yang lama dan telah diorganisasi menjadi suatu rangkaian teori. Teori-teori ini masih terlalu umum dan subjektif. Teori manajemen selalu diuji dalam praktek, sehingga manajemen sebagai ilmu akan terus berkembang. Jadi pada intinya, bahwasanya manajemen itu sebagai ilmu sudah lama digunakan di dalam ilmu pengetahuan, di dalam menyampaikan di ruang-ruang belajar. Dan begitu ya, sudah banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli, sehingga manajemen itu dianggap menjadi suatu ilmu. Jadi pada dasarnya manajemen itu sudah kita lakukan, sudah kita praktekkan, tetapi kita tidak tahu kira-kira itu yang kita gunakan itu merupakan bagian dari ilmu manajemen. Sebagai contoh, manajemen tadi sudah dijelaskan ada perencanaan. Tentu kita sudah pernah melakukan perencanaan, setiap saat kita melakukan perencanaan, tapi tanpa kita sadari, perencanaan itu yang kita sudah lakukan itu merupakan bagian daripada ilmu manajemen. Sama seperti pengawasan. Tentu kita sudah pernah melakukan pengawasan terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap sesamanya, dan sebagainya. Dan begitu ya, tentu tanpa kita sadari, pengawasan itu sudah kita lakukan, dan itu merupakan bagian daripada ilmu manajemen itu sendiri. Itulah manajemen sebagai ilmu. Jadi, sejak dulu hingga sekarang, ilmu manajemen tetap digunakan di dalam secara teori maupun secara praktis. Secara praktis, ilmu manajemen itu baik digunakan di dalam perusahaan ataupun organisasi maupun bagi diri kita sendiri. Ya, kita tentu selalu membutuhkan manajemen diri itu istilahnya. Baru manajemen sebagai seni. Dikatakan seni, dia berupaya untuk mempengaruhi, ya kan, memberdayakan, menggerakkan sumber daya yang ada yang digunakan oleh organisasi sehingga mau bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Itulah sebagai seni. Seni untuk menggerakkan, memberdayakan, ya kan, memotivasi, mempengaruhi sumber daya yang ada digunakan. Seperti yang diterangkan tadi, sumber daya itu seperti sumber daya manusia, ya kan, sumber daya bahan baku atau material. Baru sumber daya uang, modal, sumber daya mesin atau peralatan, metode, ya kan, strategi, dan sumber daya pasar atau market. Itulah sumber-sumber daya yang harus digunakan oleh masing-masing organisasi. Itulah dikatakan manajemen sebagai ilmu dan seni. Selanjutnya, manajemen merupakan ilmu pengetahuan juga dalam artian bahwa manajemen memerlukan disiplin ilmu pengetahuan lainnya dalam penerapannya. Misalnya ilmu ekonomi, statistik, akuntansi, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya, manajemen itu harus disandingkan, harus dikaitkan, harus dihubungkan dengan ilmu sosial lainnya, seperti ilmu ekonomi, ya kan, statistik, akuntansi. Makanya di dalam program studi ilmu ekonomi ini ada mata kuliah manajemen, karena manajemen itu sangat dibutuhkan di dalam lingkup ilmu ekonomi, kan begitu. Di statistik juga gitu. Manajemen itu harus disandingkan di statistik, karena untuk penelitian yang berkaitan dengan ilmu manajemen, ya kan, ilmu ekonomi, itu menggunakan statistik, analisis statistik. Begitu juga di akuntansi, kan dia membutuhkan manajemen membutuhkan akuntansi. Makanya ada mata kuliah akuntansi manajemen. Karena manajemen itu sendiri membutuhkan akuntansi,
di dalam hal mengetahui laporan keuangan, menyusun laporan keuangan, pembukuan, pelaporan, sebagainya. Gitu ya. Jadi itulah kaitannya bagaimana ilmu manajemen itu harus disandingkan, harus dikaitkan, harus dihubungkan dengan berbagai ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti ilmu ekonomi, statistik, akuntansi, dan berbagai ilmu pengetahuannya. Selanjutnya, manajemen sebagai profesi, dapat kita lihat dalam materi, manajemen telah berkembang menjadi bidang yang semakin profesional melalui perkembangan yang menyolok program-program latihan manajemen di universitas-universitas ataupun lembaga-lembaga manajemen swasta, dan melalui pengembangan para eksekutif organisasi atau perusahaan. Jadi manajemen itu sudah saat ini disandingkan sebagai suatu profesi, ya kan? Makanya banyak sekarang yang sertifikasi, pelatihan-pelatihan sertifikasi yang mengaitkan manajemen, ya kan? Sertifikasi manajemen, manajer keuangan, sertifikasi manajer sumber daya manusia, kan gitu ya? Sertifikasi manajemen mutu, ya kan? Sertifikasi digital marketing, itu semua sudah dikaitkan dengan profesi. Apalagi sekarang tuntutan untuk setiap orang memiliki kompetensi, ya kan? Kompetensi di bidang tertentu dan harus disertifikasi. Sertifikasi itu tentu harus melalui kegiatan program pelatihan-pelatihan. Baik itu dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta, pemerintahan, dan berbagai lembaga institusi pendidikan. Itulah manajemen sebagai profesi. Selanjutnya, tingkatan manajemen. Dapat kita lihat di materi, tingkatan manajemen itu dimulai dari manajer lini pertama atau bawah. Manajer lini bawah. Ini diartikan bahwa tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Misalnya mandor, pengawas, supervisor, dan sebutan lainnya. Inilah sebutan daripada manajer lini bawah. Ya. Selanjutnya manajer menengah yang membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Ini misalnya disebut manajer di suatu bidang atau departemen atau divisi, seperti manajer pemasaran, manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, manajer produksi, kan gitu ya. Atau di organisasi lainnya disebut sebagai kepala bidang, ya kan gitu ya, kepala divisi atau kepala departemen, dan sebutan-sebutan lainnya yang masuk kepada kategori manajer lini menengah. Yang ketiga, manajer puncak. Ini bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Ini disebut sebagai direktur utama, presiden direktur, komisaris, dan sebutan lainnya. Tentu di masing-masing organisasi atau perusahaan untuk menyebutkan manajer puncak ini berbagai sebutan lah ya, kita katakan. Ada yang menyebut direktur utama, ada menyebut presiden direktur atau komisaris dan sebagainya. Itu sah-sah saja, tergantung kepada masing-masing organisasinya. Di sini saya sudah membuat gambar segitiga ya, dapat kita lihat ya materinya. Segitiga di mana di yang level yang paling bawah itu manajemen lini pertama. Itu ruang lingkupnya luas, gitu ya, ruang lingkupnya luas. Baru yang di tengah, manajemen lini menengah. Inilah yang kita katakan tadi, berbagai sebutan manajer di suatu divisi, ya, manajer pemain. Dan di level yang paling atas dapat kita lihat di segitiga paling atas, ya, manajemen lini atas. Inilah direktur utama tadi, ya, atau presiden direktur, atau sebutan sebagai komisaris dan sebutan lainnya, ya, CEO. Nah, gitu. Kalau luar negeri ada istilah CEO. Selanjutnya ada istilah, ya, istilah antara manajer fungsional dan manajer umum. Nah, ini ada hanya membedakan saja. Tapi saya mencoba untuk mengartikan atau memperkenalkan istilah manajer fungsional dan manajer umum. Dapat kita lihat pengertiannya, manajer fungsional mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, seperti produksi, pemasaran, keuangan, kepegawaian, atau akuntansi. Nah, jadi seperti manajer produksi, tentu tanggung jawabnya, perannya hanya di produksi saja. Bagaimana dia menghasilkan barang, kan begitu. Atau manajer pemasaran, dia hanya menjalankan satu fungsi tugas, menjalankan satu peran tugas, yaitu bagaimana dia menjual produk, bagaimana dia memasarkan produk, bagaimana manajer itu untuk bisa meningkatkan keuntungan perusahaan melalui penjualan produk yang dilakukan.
Manajer pemasaran juga berusaha untuk memperkenalkan, mempromosikan produk-produk perusahaan. Itulah dijalankan oleh satu fungsi manajer pemasaran. Contoh lain manajer keuangan, ya kan? Fungsinya hanya untuk menyusun laporan keuangan, menyajikan laporan keuangan, dan intinya mempertanggungjawabkan semua biaya operasional perusahaan di dalam suatu laporan. Itulah fungsi daripada manajer keuangan. Manajer SDM fungsinya hanya mengurus karyawan, ya kan? Menerima karyawan, mempromosikan karyawan, baru untuk mengatur asuransinya, ya kan? Bagaimana untuk cutinya dan sebagainya. Itu untuk urusan karyawan hanya dijalankan oleh manajer SDM. Selanjutnya ada istilah manajer umum, yaitu mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan atau divisi operasional yang mencakup semua atau beberapa kegiatan-kegiatan fungsional satuan kerja. Ini contoh kalau di suatu organisasi atau perusahaan itu dia direktur umum dan apalah istilah perlengkapan yang gitu ya. Kalau itu di kami ada namanya kepala seksi atau kepala bidang umum. Mereka lah yang mengurusi rumah tangganya organisasi, ya kan? Apakah itu surat masuk, ada juga menyangkut mengurusi kepegawaian, ada juga mengurusi dia kebutuhan daripada perusahaan itu. Itu kalau manajer umum. Dia bisa mengurusi beberapa tugas di dalam suatu perusahaan. Itu manajer umum. Selanjutnya di materi yang berikutnya ada fungsi yang dilaksanakan manajer. Ini hampir sama dengan fungsi-fungsi manajemen yang kita telah pelajari tadi. Itu yang dimulai dengan planning, organisasi, evaluating, dan controlling. Sementara di sini fungsi yang dilaksanakan manajer itu ada 5 secara umum. Secara umum, mungkin banyak, ya. Tetapi secara umum inilah dia poin pentingnya. Yang pertama perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Itu yang planning. Organizing, pengorganisasian, adalah penentu sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Ada kata penentu sumber daya. Tadi sudah terjelaskan, sumber daya itu terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya modal atau uang, sumber daya material atau bahan baku, sumber daya mesin atau peralatan, perlengkapan, ya, sumber daya metode, strategi, sumber daya market atau pasar. Yang ketiga, penyusunan personalia atau staffing adalah proses penarikan, latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Yang keempat, fungsinya itu pengarahan atau executing, untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Jadi sangat penting seorang manajer melakukan pengarahan untuk memotivasi. Ketika seorang karyawan dimotivasi, maka dia akan merasa antusias, merasa bersemangat di dalam bekerja, sehingga dia akan berupaya untuk menghasilkan kinerja yang baik. Ya, dengan masing-masing karyawan berkinerja yang baik, tentu akan mempengaruhi secara umum kinerja organisasi. Selanjutnya, pengawasan atau controlling adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi pada intinya pengawasan itu memastikan apakah yang kita rencanakan sudah sesuai dengan realisasinya. Materi yang berikutnya itu dapat kita lihat kegiatan yang dilakukan manajer. Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Artinya tidak ada manajer yang tidak bekerja bersama dengan orang lain. Ya, tentu ada bawahannya sehingga mendukung kinerja daripada organisasi. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Jadi manajer itu harus kreatif, harus inovatif, sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan tadi bisa tercapai. Ya, kalau manajernya malas, tidak kreatif, tentu tujuan itu tidak ada bisa dicapai.
Tidak ada prioritas-prioritas yang bisa dicapai kalau manajernya tidak kreatif, tidak inovatif. Oleh karenanya butuh kepemimpinan yang kreatif, kepemimpinan yang inovatif, yang bertanggung jawab, yang disiplin, yang loyal, dan sebagainya. Selanjutnya kegiatan manajer itu manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Dia harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Dan dia juga harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Ya, secara organisasi dia harus mempertanggungjawabkan kegiatan atau aktivitas yang sudah dilakukan. Manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer adalah seorang mediator. Dikatakan seorang mediator, dia harus bisa memediasi antara pihak yang berselisih. Ya, jangan manajer itu sebagai parasit ya, membuat adu apa gitu ya di dalam masing-masing karyawan. Jadi dia harus memediasi dengan pihak-pihak yang bermasalah. Dia bisa harus menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah. Manajer adalah seorang politisi. Dikatakan seorang politisi, dia harus bisa mempengaruhi, harus bisa menggunakan daya pikirnya, bisa merangkul semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, bukan berarti melakukan politik kotor, bukan ya, tetapi dia bagaimana mengambil perannya untuk mempengaruhi orang lain, ya, menggerakkan orang lain melalui kewenangan, melalui kekuasaan atau power yang dimilikinya. Selanjutnya manajer adalah seorang diplomat. Dikatakan seorang diplomat dia harus bisa bekerja sama dengan orang lain, ya, diplomatis, ya, dia harus santun, mampu bekerja sama, mampu berkomunikasi dengan pihak luar sehingga banyak orang yang mau bekerja sama dengan dia, diplomat, ya. Makanya ini perlu manajer yang terbuka, yang wawasannya luas, ya, manajer yang komunikatif, ya, dan sebagainya. Baru manajer mengambil keputusan sulit. Jadi fungsi yang paling penting dari seorang manajer itu yaitu mengambil keputusan. Pasti keputusan itu untuk mempengaruhi aktivitas atau kegiatan yang sedang terjadi. Keputusan itu juga untuk mempengaruhi perkembangan organisasi, kemajuan organisasi. Selanjutnya, pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer dapat kita klasifikasikan dalam 4 kelompok. Yang pertama, kegiatan pribadi, meliputi pengaturan waktu atau manajemen waktu, pengembangan karir pribadi, keterlibatan dengan kehidupannya sendiri. Yang kedua, kegiatan teknis. Ini pekerjaan dengan peralatan-peralatan, pemecahan masalah teknis, pelaksanaan fungsi-fungsi teknis. Baru kegiatan yang ketiga, kegiatan administratif, meliputi pemrosesan kertas kerja, penyiapan dan administrasi anggaran, monitoring kebiasaan prosedur, pemilihan stabilitas profesional. Yang keempat, kegiatan interaksional, meliputi peranan antar pribadi, peranan informasional, peranan pembuatan keputusan. Selanjutnya, peranan-peranan manajer yaitu yang pertama, peranan antar pribadi meliputi pemuka simbolis, misalnya menerima dan menjamu tamu, menghadiri pergantian karyawan dan upacara-upacara seremonial lainnya. Baru yang kedua, pemimpin, misalnya mengatur, mendidik, memimpin, memberikan motivasi, bimbingan, nasihat, dan sebagainya. Sebagai perantara, ya kan, peran antar pribadi. Yang ketiga, sebagai perantara. Misalnya berhubungan dengan pihak luar. Baru peranan informasi, meliputi monitoring aliran informasi, penerus informasi atau menyebarkan keputusan baru kepada bawahan. Baru sebagai perwakilan, sebagai wakil organisasi memberi ceramah, ikut seminar, dan sebagainya. Baru peranan ketiga itu peranan pembuatan keputusan, meliputi wira swasta, yaitu membutuhkan inisiatif dan kreatif. Sebagai penangkal kesulitan, yaitu penanggulangan, memogokkan pembatalan kontrak, penampung keluhan, kekurangan bahan, dan sebagainya. Baru pengalokasi sumber daya, negosiator. Selanjutnya keterampilan manajerial dapat kita lihat. Pertama, keterampilan konseptual, kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Keterampilan kemanusiaan yaitu kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu ataupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan administratif. Seluruh keterampilan berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Dan keterampilan teknik yang keempat, kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur atau teknik-teknik dari suatu bidang tertentu, seperti akuntansi, produksi, penjualan, permesinan, dan sebagainya. Di sini dapat kita lihat gambar, ada segitiga ya, kembali saya gambarkan.
di mana manajemen lini pertama seperti mandor, supervisor, ya kan, pengawas itu hanya membutuhkan keterampilan teknis dan administratif, ya, karena berhubungan langsung kepada bawahan itu, ya, manajemen lini pertama. Baru manajemen lini menengah itu membutuhkan atau menggunakan keterampilan kemanusiaannya. Keterampilan kemanusiaan itu seperti berhubungan kepada orang lain, ya, berkomunikasi baik dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, ya kan, memiliki empati, ya, itu kemanusiaan. Dan administratif. Nah, seperti manajer-manajer tadi, inilah keterampilan kemanusiaan dan administratif yang sering mereka gunakan. Yang terakhir, manajemen ini atas, seperti direktur utama, komisaris, ya, presiden direktur, dia hanya menggunakan keterampilan konseptual. Bagaimana dia harus memikirkan organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya maju ke depannya, memiliki visi ke depan yang lebih besar lagi untuk memajukan organisasi. Itulah fungsi daripada manajemen di atas yang menggunakan keterampilan konseptual. Selanjutnya perkembangan teori manajemen dapat kita lihat, ya, dari masing-masing periode. Sini ada aliran manajemennya disebut dengan manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, hubungan manusiawi, dan manajemen modern. Di masing-masing aliran manajemen ini sudah ada kontributornya atau penggagasnya, ya, penggeraknya dari masing-masing aliran manajemen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih lanjut silakan masing-masing mahasiswa melihat isi daripada materi kita. Ya. Untuk lebih lanjut kita buka ruang diskusi. Saya persilakanlah bagi mahasiswa yang ingin berdiskusi atas materi yang telah